Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Cahyani dari 12 IPS 2 ingin mempresentasikan materi tentang Perang Dingin. Jadi yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang dari Perang Dingin itu yang pertama adalah pertentangan ideologi yang dianut masing-masing negara, yaitu Amerika Serikat dengan paham liberalisme, lalu Uni Soviet dengan paham sosialisme komunisme. Lalu yang kedua pembentukan fakta pertahanan oleh masing-masing blok, yaitu blok Barat dan Timur. Yang ketiga ada perebutan hegemoni kekuasaan. Lalu yang keempat munculnya negara adidaya pasca Perang Dunia Kedua. Nah, negara yang terlibat itu yang pertama dari blok Barat, Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, Kanada, Jerman. Lalu yang blok Timur yaitu Uni Soviet, Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan Jerman Timur. Nah, jadi tahap Perang Dingin itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu dari tahun 1947 sampai 1953. Nah, di masa ini di Eropa terjadi kejadian doktrin Truman, politik containing, rencana Marshall, kebangkitan komunis, berdirinya organisasi NATO. Lalu di Asia terjadi kemenangan Mao Zedong yang memiliki paham komunis dan perang saudara di Korea. Lalu pada tahap yang kedua yaitu 1953 sampai 1956 itu terjadi pemberontakan di Kuba. Lalu NATO mulai berekspansi, lalu mulai meletus perang di Indochina, lalu ada krisis di Matsu. Lalu pada tahap ketiga yaitu 1956 sampai 1958 yaitu terjadi pemberontakan melawan komunis di Hongaria. Lalu Amerika dan Uni Soviet makin memanas dan terjadi krisis di negara-negara Arab. Lalu yang pada tahap keempat yaitu 1958 sampai 1962 yaitu terbentuknya tirai bambu. Lalu tahap kelima 1962 sampai 1985 komunis di Kamboja berhasil menggulingkan komunis, terjadi konflik Cina dan Uni Soviet. Lalu jadi di sini ada peristiwa penting pada saat Perang Dingin ini. Jadi yang pertama ada krisis Kuba, yaitu dilatar belakangi oleh rezim pro Amerika Serikat berhasil didirikan di Kuba setelah jatuhnya Presiden Fulgencio pada 1959. Lalu Amerika Serikat menolak ketergantungan ekonomi Kuba dikurangi atas Amerika. Lalu yang kedua ada perlombaan luar angkasa yang disebabkan oleh perebutan pengaruh dalam bidang teknologi. Yang ketiga ada Perang Korea, yaitu perbedaan pendapat antara Stalin dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keempat ada Perang Vietnam, yaitu terjadi antara Vietnam Utara yaitu Hanoi dan Vietnam Selatan yaitu Saigon. Yang kelima Perang Saudara Cina, yaitu Mao Zedong berhasil menggulingkan Chiang Kai-shek dari pemerintah nasionalis yang didukung Amerika Serikat. Yang keenam ada doktrin Truman dan rencana Marshall. Nah, doktrin Truman ini mengirim bantuan untuk mencegah sebuah negara jatuh terhadap rezim komunis. Sedangkan rencana Marshall yaitu kucuran dana bagi negara-negara yang membutuhkan rekonstruksi. Lalu dampak Perang Dingin ini pertama yang positif dalam bidang ekonomi, yang pertama munculnya negara superpower, yang kedua pertumbuhan ekonomi di negara pesaing tumbuh pesat, lalu adanya investasi modal. Dalam bidang militer dampaknya positifnya militer yang ada di negara tersebut lebih unggul. Lalu dalam bidang sosial budaya adanya perlindungannya HAM. Lalu dalam astronomi yaitu ilmu astronomi menjadi lebih baik. Dalam bidang teknologi yaitu perkembangan sains dan teknologi semakin pesat. Lalu dampak negatifnya yang pertama militer, banyaknya ancaman nuklir. Yang kedua politik, terdapat tembok Berlin pembatas Jerman Barat dan Timur yang memiliki ideologi yang berbeda. Dalam bidang ekonomi, perekonomian tidak seimbang. Nah, peran Indonesia dalam Perang Dingin itu yang pertama melakukan konferensi Asia Afrika, yang kedua membentuk gerakan non-blok, yang ketiga mengirim pasukan Garuda, yang keempat mengadakan deklarasi Juanda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.